Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman saya yang bernama Rangga dan saya Muhammad Ridwan akan mempresentasikan proyek dari tugas UAS mata kuliah interoperability yang berjudul Sistem Pengelolaan Uang Sederhana. Pertama di sini kita memiliki fitur yang namanya authentication. Di sini yang pertama ada register. Kita coba langsung send saja untuk melihat data yang dihasilkan. Di sini berformat JSON dengan ada data nama, email, update at, credit at, dan ID. Yang kedua ada fitur login. Di sini ada email, terus password, dan kita coba send. Di sini akan menampilkan sebuah message yaitu data sukses. Dan di sini akan menampilkan token, yaitu token yang akan dijadikan untuk authentication di route selanjutnya. Yang selanjutnya ada fitur yaitu yang pertama get all user atau mengambil semua data user. Di mana kita akan menambahkan sebuah token di dalam header untuk menambahkan bahwa itu sudah berada di dalam autentikasi. Lalu kita send. Di sini kita menggunakan pagination yaitu ada current page yang pertama, terus ada datanya. Dan ada juga berupa data seperti name, email, token, dan timestamp. Selanjutnya yaitu fitur edit user. Di sini kita akan merubah sebuah user. Misalnya kita merubah emailnya. Maka ketika kita send, jangan lupa tambahkan header juga untuk tokennya. Di sini akan menampilkan sebuah message yaitu user update sukses, terus data untuk menampilkan user yang telah di-update-nya. Selanjutnya ada get user by ID atau mengambil satu user, jangan lupa tambahkan token di header-nya juga. Ketika kita send maka akan muncul user yang ID-nya berada di dalam parameter. Yang selanjutnya itu fitur delete user, di mana kita jangan lupa untuk menambahkan token di header-nya. Terus ketika kita klik send, maka akan muncul sebuah message yaitu user delete successful. Nah, yang selanjutnya ada fitur kategori. Di sini user bisa menambahkan kategori khusus yang nantinya akan memiliki relasi dengan transaksi. Nah, tapi sebelum itu kita harus menambahkan header atau token terlebih dahulu. Lalu kita isikan parameternya dengan food, lalu kita send. Nah, di sini akan muncul message data berhasil ditambahkan dan juga datanya, yaitu kategori food. Nah, setelah itu kita bisa melihat semua kategori yang sudah didaftarkan, tapi sebelumnya kita harus menambahkan tokennya terlebih dahulu. Lalu kita send. Nah, di sini ada dua kategori yang sudah didaftarkan. Yang ID pertama yaitu health insurance, dan yang ID keempat yaitu food. Nah,
kita bisa juga mengedit kategori. Nah, di sini jangan lupa untuk menambahkan tokennya terlebih dahulu. Nantinya akan unauthorized. Setelah itu kita ke body. Nah, kita bisa mengedit. Ininya kita coba edit yang keempat atau yang food tadi menjadi food and drinks. Nah, kita coba send. Nah, di sini ID keempat yang tadinya hanya food menjadi ada drink-nya. Nah, di sini pun kita bisa mengambil kategori berdasarkan ID-nya. Sebelumnya kita harus menambahkan tokennya terlebih dahulu. Lalu kita coba ambil yang keempat tadi. Kita send. Nah, di sini akan muncul kategori dengan ID 4. Nah, setelah itu kita pun bisa menghapus kategori dengan menambahkan ID kategorinya di parameter. Kita coba yang keempat tadi, kita hapus. Sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu untuk tokennya. Kita send. Nah, di sini akan memunculkan message kategori deleted successfully. Nah, setelah itu kita ada fitur transaksi. Nah, di sini user bisa menambahkan transaksi. Nah, terlebih dahulu kita harus memasukkan tokennya. Coba masukkan tokennya. Di dalam body terdapat beberapa parameter, yaitu user ID, amount, kategori ID, description, dan date. Nah, user ID kita masukkan saja 1. Untuk amount-nya bebas. Kita masukkan di sini berapa ya? Edit lagi saja. 4 juta. Nah, untuk kategori ID-nya kita pilih 1 saja. 1 tadi itu untuk health insurance. Kita tambahkan deskripsinya. Health insurance. Nah, date-nya bebas 2024 bulan 1 tanggal 14. Kita send, kita ganti dulu. Ada yang duplikat. Kita coba send. Nah, di sini akan memunculkan message data berhasil ditambahkan dan juga data yang telah diinputkan di atas. Seperti user ID, amount, kategori ID, description, date. Nah, ditambah juga ada updated ad dan created ad. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan semua list transaksi yang sudah ada. Kita jangan lupa ganti untuk tokennya. Kita send. Nah, di sini ada 2 transaksi yang sudah didaftarkan. Ada yang dengan ID 1 dan juga ID 4. Lalu kita bisa edit transaksi yang telah ditambahkan. Kita coba edit yang keempat tadi. Coba tambahkan tokennya. Nah, kita pindah ke body untuk mengedit parameter yang telah diisikan. Kita coba untuk user ID 1, kategori 1, kita ganti ininya menjadi 20 juta. Ini menjadi health insurance. Kita send. Maka transaksi dengan ID keempat akan berubah sesuai dengan parameter yang diisikan. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan transaksi berdasarkan ID. Jangan lupa tambahkan tokennya. Kita akan panggil transaksi dengan ID 4 yang tadi. Kita send. Nah, sini akan muncul transaksi dengan ID yang keempat
yang sudah diupdate. Nah, setelah itu kita bisa delete transaksi. Nah, misalnya kita delete transaksi dengan ID keempat, tapi sebelum di-send kita harus mengganti token. Sudah ada. Kita send. Nah, akan muncul message dengan transaksi delete successfully. Nah, selain mengambil berdasarkan ID, kita juga bisa mengambil berdasarkan nama kategorinya. Seperti yang sudah di parameter, kita akan mengambil transaksi yang kategorinya memiliki nama health insurance. Kita ganti terlebih dahulu untuk tokennya. Lalu kita send. Nah, maka akan muncul transaksi yang memiliki kategori health insurance, atau di sini dimasukkannya kategori ID 1. Nah, setelah itu, kita bisa melihat statistik dari transaksi user. Nah, dengan menambahkan parameter user ID dan start date juga end date di parameternya. Kita tinggal ganti tokennya. Nah, di sini berarti kita akan mengambil statistik dari transaksi yang dilakukan oleh user ID 1 yang dimulai dari tahun 2002 bulan 1 bulan tanggal 1 dan berakhir di 2024 bulan 12 tanggal 31. Kita coba send. Nah, di sini akan muncul informasi dari income-nya berapa, expense-nya berapa, dan balance-nya berapa. Mungkin sekian untuk fitur-fitur yang ada di sistem pencatatan keuangan sederhana yang dibuat oleh kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.